Nama Vincent Müller mungkin terdengar asing, namun ia adalah satu dari sedikit perwira tinggi di era Wehrmacht yang cukup berhasil berkarir di Jerman Timur. Ia menjadi kolaborator Soviet tak lama setelah ia ditangkap dan memutuskan untuk bekerja sama dengan bekas musuhnya ini untuk melawan fasisme Hitler. Müller lahir di Aichach, Bavaria pada November 1894. Pada Perang Dunia Pertama, ia menghabiskan banyak waktunya bertugas sebagai tentara Kekaisaran Jerman di wilayah Kesultanan Ottoman. Pasca perang, ia terus berkarir dalam militer. Müller juga menjadi salah satu staf dari Kurt von Schleicher, kanselir terakhir Republik Weimar sebelum Hitler berkuasa. Karir militernya terus berkembang, dan hingga pada tahun 1943, Müller telah berpangkat letnan jenderal dan memimpin korps tentara ke-12 di front Rusia. Saat Soviet melancarkan Operation Bagration, rancangan Jenderal Rokossovski pada Juni 1944, grup tentara tengah hancur lebur. Begitupun tentara ke-9 dan ke-4 yang saat pengepungan kota Minsk diambil alih oleh Müller. Ia pun ditawan oleh Soviet. Saat di penjara, Müller menjalani proses reedukasi dan denazifikasi atau Entnazifierung dan ditawari untuk bekerja sama dengan Soviet guna menggaungkan gerakan anti-Nazi. Dirinya tak berkeberatan dan akhirnya bergabung bersama tawanan perang Jerman lainnya untuk membentuk NKVD dan juga BDO, yaitu organisasi anti-Nazi buatan Soviet yang berisi orang-orang Jerman. Walau ikut membantu Soviet dan mulai bersimpati pada komunisme, dirinya tetap ditahan hingga dibebaskan pada tahun 1948. Ia lantas bermukim di Jerman yang diduduki oleh Soviet dan ikut berperan mendirikan partai NDPD atau National Demokratische Partei Deutschland dan menjadi wakil ketua partai tersebut selama beberapa tahun. Sebagai informasi, NDPD merupakan sebuah partai di Jerman Timur yang beranggotakan mantan serdadu Wehrmacht dan juga kader partai Nazi. Selain itu, dia juga ikut membantu Jerman Timur membentuk Kasernierte Volkspolizei atau KVP yang nantinya menjadi cikal bakal dari NVA. Seolah-olah belum cukup, Walter Ulbricht sebagai pemimpin negara tersebut juga mendapuknya sebagai Menteri Dalam Negeri dan juga Wakil Ketua Parlemen Jerman Timur atau Volkskammer dan juga sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dengan lahirnya Bundeswehr pada tahun 1955, maka Jerman Timur yang kepanasan pun juga akhirnya membentuk Nationale Volksarmee atau NVA pada tahun 1956. Dan Müller lagi-lagi ikut berperan dalam pembentukannya, mengingat negara ini kekurangan perwira tinggi militer yang berpengalaman. Ia bahkan pernah menjadi kepala staf dari NVA. Walau berpangkat letnan jenderal, yang berarti dia bukan orang sembarangan saat Third Reich masih berkuasa, ia ternyata mampu mendapatkan kepercayaan baik dari Soviet maupun elit Jerman Timur. Terbukti dengan sejumlah posisi penting yang pernah ia emban di Republik Muda tersebut, mulai dari jabatan di pemerintahan, parlemen, militer, serta di partai NDPD. Vincent Müller menjadi satu dari sedikit bekas perwira Wehrmacht yang bergabung dan berkarir di Republik Demokratik Jerman. Selain dirinya, ada juga Jenderal Arno von Lenski, Rudolf Bammler, dan juga Wilhelm Adam. Mereka dulu sama-sama ditugaskan di front Rusia dan sialnya juga sama-sama tertangkap oleh Tentara Merah. Müller yang memiliki jabatan tinggi di Jerman Timur ternyata masih memimpikan Jerman yang bersatu. Diam-diam, ia menjalin komunikasi rahasia mengenai reunifikasi dengan Menteri Keuangan Jerman Barat yang juga sesama orang Bavaria, yaitu Fritz Schäfer. Hal ini membuat elit Jerman Timur kecewa padanya. Berangsur-angsur karir politik dan militernya menurun.
Ia pun juga memutuskan pensiun pada tahun 1958. Vinzenz Müller, sang jenderal dari Bavaria ini meninggal pada Mei 1961 pada usia 66 tahun, atau 3 bulan sebelum tembok Berlin dibangun.